sampai sekarang SIP itu kayak melekat. Kalau nggak baca SIP, akan ada yang tertinggal, terlupakan gitu. Marah pun dia kita nggak pernah sakit hati. Ini kan luar biasa ini kan manusia. Udah dimarahin, udah tapi kita dimarahin, nggak sakit hati. kita semangat. Iya. Kenapa Kalak Karo juga cinta dengan SIP? Nah, bukan hanya Batak Toba yang tinggal di Simalungun, bukan hanya Batak Toba yang tinggal di Taput sebagai mantan Bupati Taput kan? Jadi kalau umpamanya dalam meliput berita pun, kita kadang-kadang lupa makan, lupa kita lapar. Kenapa? Kalau sebelum dapat yang diinstruksikan itu. Hai, jumpa lagi dalam podcast SIP lah. Nah, hari ini telah hadir di studio kita ada Bapak Dr. R.N. Nenggolan. Terima kasih. Wah, selamat siang Pak Ere. Selamat siang Pak Bantos. Waduh, sehat. Pak Anton dan Pak Firdaus. Iya, yang penting semangatnya masih semangat muda. Ya, saya sangat menikmati nih Bang Firdaus dengan Pak Ere karena selalu memberi aura yang positif, membuat kita semangat yang muda-muda. Amin. Ada satu lagi, Oh, itu. tokoh multi talent. Oh iya. Situ dia. Nah, hadir juga Bang Anton Panggabean. Beliau wartawan senior di SIP dan sehari-hari wakil pemimpin redaksi di harian SIP. Jadi beliau nanti akan banyak menggali tentang sejarah SIP dan bagaimana SIP eksis sampai pada hari ini. Dan ada juga wartawan senior yang udah tadi Bang Firdaus ini mengatakan saya lah yang paling banyak ditempatkan ke daerah-daerah. Saya masih siantar. Ternyata Bang Firdaus punya pengalaman yang lebih dari pengalamanku. Ini Bang Firdaus Parangenangin. Udah sampai ke Piara aja katanya. Iya, selamat siang. Abang Anda. Selamat siang. Wah. Dan juga meliput sidang DPR RI Sidang tahunan. Di Jakarta. Iya. Jadi Atau bisa juga menjadi cikal bakal beliau ditempatkan di gedung DPRD yang megah itu. Kalau sebenarnya kalau didikan Pak GM di mana aja siap. harus siap ya. Iya. Karena ditempa harus memang kuat dia kan dari segi mana pun. Dan itu yang disebut dengan semangat SIP. Ya, semangat SIP itu Ya. tidak spirit sebenarnya. Ya, memang harus siap di mana saja. Ya kan, Pak? Iya. Jadi untuk pemirsa podcast SIP lah, ini adalah podcast edisi spesial, edisi khusus, di mana SIP ini di tahun ini, nanti di 9 Mei tahun 2025, SIP itu genap berusia 55 tahun. Iya. Double five. Oh iya, double five. Double five. Pop, gitu ya. Jadi oleh karena itu kami pada edisi khusus ini banyak berbincang tentang SIP. Ya, mulai dari berdirinya, lalu dinamikanya. Mungkin yang paling penasaran pemirsa adalah bagaimana SIP ke depan di tengah tantangan-tantangan yang sama-sama tahu lah ya. Katanya ada disrupsi media, bagaimana nanti SIP bisa mempersiapkan dirinya menyongsong era itu. Jadi kita mulai dari Bang Anton nih. Gimana Bang Anton? Tapi salah juga tulang. Yang kita bahas tadi masalah paripurna. Tapi beliau itu tidak menyebutkan siapa namanya sebenarnya. Oh iya. Betul. Sehingga kan pemirsa Anda tanya, beliau ini siapa? Ini apa dari Papua atau dari mana? Oke, baik. Iya, saya Bantor Sihombing. Ya, saya masih juniornya para senior ini di SIP. Ya, sekarang ditugaskan fokus untuk mengelola online-nya SIP. Memang junior tulang, tapi pengalaman ilmunya melampaui daripada senior. Mantan kepala biro SIP di Santar termuda. Termuda ya.
Dan wilayah yang paling keras kan. Dan sekarang kandidat doktor tulang. Iya. Waduh. Oke Bang Anton, mungkin Ya. saya yakin banyak orang udah tahu ya mengenai sejarahnya SIP ini. Tapi di momen ulang tahun ini kita ya mungkin bisa Abang ceritakan. Nanti saling melengkapi ya Bang Firdaus. Tapi kalau Pak Ere juga, karena dalam perbincangan tadi ternyata Pak Ere sudah jadi mahasiswa waktu SIP awal-awal berdiri. Nanti dia cerita. Silakan Bang Anton dulu. Tapi sebenarnya kalau digabung kita tiga, kalah pengetahuan kita dengan Pak Ere. Kalau kita 30 halaman, kalau Pak Ere udah kampung halaman udah. Jadi mengenang sejarah SIP ini sebenarnya nggak patut sebenarnya startup aku. Makanya kita ini tiga sebagai personal SIP, ketika digabungan dengan Pak Ere, aku auranya kayak bangkit gitu. Jadi sejak SIP ini berdiri 9 Mei ya, 1970, saya itu masih berumur 3 tahun tulang. Oh 3 tahun ya? Iya, saya kelahiran 67. Saya belum lahir Bang. Karena saya lahir tahun 73. Iya. Jadi SIP udah 3 tahun, saya baru ngoek lah. Iya. Tapi waktu SD pun saya sudah membaca SIP. Kebetulan orang tua kan di Siantar di Polres. Jadi SIP itu selalu langganan. Jadi sampai sekarang SIP itu kayak melekat. Kalau nggak baca SIP, saya akan ada yang tertinggal, terlupakan gitu. Apa yang membuat itu? Mungkin Bung Firdaus bisa nanti menimpali seperti itu gitu. Kenapa Kalak Karo juga cinta dengan SIP? Bukan hanya Batak Toba yang tinggal di Simalungun, bukan hanya Batak Toba yang tinggal di Taput sebagai mantan Bupati Taput kan? Berarti nggak benar dong bahwa SIP itu hanya milik orang Toba. Iya. Nah, di situ dia. Milik semua. Jadi ketika bergabung kita dengan SIP pada tahun 96 ya, 96 akhir kita didiklat. Hampir setahun, kemudian kita calon wartawan dan diturunkan ke lapangan, dan ada angkatan pertama, ada 5 terbaik pada saat itu. Ditempatkanlah kita di posisi-posisi strategis, kemudian digembleng oleh para senior, dan diperhadapkan dengan Pak GM. Jadi Pak GM ini ketika kita disuruh meliput, dia tidak mencatat. Tapi hafal semua apa hasil pertemuan, apa yang disampaikan Presiden, apa yang disampaikan Gubernur, apa yang disampaikan Panglima dan Kapolda, hafal. Sementara kita merekam, overtake, lupa. Beda kelas ya. Beda kelasnya. Jadi saya pun rupanya kita yang muda ini belum ada apa-apanya dibanding tokoh-tokoh setingkat Pak GM ini. Kemudian tulisannya bisa membuat nama di ijazah, saking cantiknya tulisan ini. Itulah yang kita selalu teringat dengan beliau. Jadi kalau misalnya pun saya dihukum pada saat itu, sangat berharga. Dia membutuhkan orang bukan karena pintar, yang patuh dan disiplin dan mau mengerjakan pekerjaan. Kemudian ada satu lagi motonya, ketika kita mengangkat orang, harus sampai jadi. Ketika kita menjatuhkan, harus terjatuh. Itu paling ingat sampai sekarang. Iya. Dan itu. Jadi, kalaupun seandainya saya waktu itu tugas belajar 5 tahun, kembali lagi ke pangkuan tulang, ke SIP. Jadi aura kembali ke pusara Ibu Pertiwi. Nah, Saya mahasiswa di saat itu. Mahasiswa tingkat pertama di teknik industri. Tapi hanya 1 tahun dan kemudian menjadi mahasiswa PDM. Tahun 70 kan beliau pada awalnya menjadi pemimpin redaksi Sinar Harapan. Edisi Sumatera. Edisi Sumatera. Waktu itu ada edisi pusat, Sinar Harapan Jakarta, ada Sinar Harapan Medan. Beliau menjadi pemret dan Sinar Harapan ketika itu booming lah. Surat kabar ya salah satu yang terbaik selain daripada beberapa surat kabar yang lain. Tapi tiba-tiba muncul
Sinar Indonesia Baru dan GM Panggabean menjadi pemimpin redaksinya. Ya Sinar Harapan pasti goyang lah. Goyang. saat itu. Itulah dia cikal bakalnya. Dan kemudian tulisannya menjadi terus langsung menarik. Warna biru ya? Biru, iya, Warna biru. Dan itu terus sejak mulai awal sampai dengan terakhir. Sudah 55 tahun SIP tetap warna biru. Sinar Harapan waktu itu warna hitam. Jadi orang langsung terus menonjol SIP. Dan kemudian pada akhirnya SIP semakin maju. Dan itulah yang berkembang sampai sekarang. Kita melihat memang GM Panggabean ini sangat visioner. Kita bayangkanlah sejak awal dia tagline-nya untuk demokrasi, persatuan, dan pembangunan. Itu tahun 70. Demokrasi, persatuan, dan pembangunan. Padahal pada sisi lain waktu itu partai politik ada 10. Tapi setelah fusi tahun 71, ketika 10 partai itu menjadi 3 partai, 1 partai demokrasi, 1 partai persatuan, dan 1 partai pembangunan. Iya, masuk. Pembangunan berarti Golkar. Waktu itu fraksi pembangunan Golkar pembangunan, Karya fraksi Pembangunan. Karya Pembangunan, fraksi persatuan, fraksi demokrasi. Yang saya lihat memang GM Panggabean itu sangat visioner. Berarti sebenarnya beliaulah yang mengawali ketiga fusi daripada partai politik pada tahun 71. Dia mendahului sejarah. Mendahului sejarah. Wah. Ya. Dan seringkali beliau seperti itu mendahului sejarah. Kita bayangkan misalnya terlepas dari SIP, bagaimana beliau membangun UNITA yang orang lain mengatakan ini pasti punah karena satu universitas di daerah pegunungan di Seborong-borong. Tapi ternyata sampai sekarang eksis dan bahkan menjadi cikal bakal dari pengembangan sumber daya manusia di daerah kawasan Tapanuli secara khusus. Saya pikir apa yang katakan oleh Pak Anton tadi yang baru ini sungguh sangat tepat. Beliau memang sangat visioner. Tapi kaitan dengan visioner tadi Firdaus, kita terlupa Pak Gem itu sudah memikirkan online. Dan online kita sudah berumur 24 tahun. Yang pada saat itu juga pemimpin perusahaan media tidak berpikir sampai segitu. Ketika kita berulang tahun kemarin, udah ke 24 kan? Iya. 24 tahun online. 24 tahun sudah Tahun online. 25 lah. 25 lah dia. Iya. Oke. Jadi Ketika orang lain masih belum berpikir tentang online. Kita Iya, sudah Sama itu dengan apa Bang Bro? Beliau mendirikan Akademi Komputer. Nah, ketika orang masih berpikir tentang komputer, belum berpikir, beliau sudah mendirikan Akademi Komputer ketika itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sosok Pak GM ini, Bung Bantors ini luar biasa ini. Ini doktrinnya pun hebat ini. Marah pun dia kita nggak pernah sakit hati. Ini kan luar biasa ini kan manusia. Udah dimarahin, udah tapi kita dimarahin, nggak sakit hati. kita semangat. Iya. Jadi kalau umpamanya dalam meliput berita pun kita kadang-kadang lupa makan, lupa kita lapar. Kenapa? Kalau sebelum dapat yang diinstruksikan itu. Jadi itu kelebihannya. Jadi saya tertarik tadi sama pertanyaan Pak Anton, kenapa Karo merasa memiliki SIP ini? Kenapa? Karena berita-berita Karo tak pernah dia luput. Berita-berita daerah lain juga tak pernah luput. Dan dia mengerti di mana efeknya berita itu. Maksud saya efeknya, kalau umpamanya orang Karo meninggal, seorang pejabat di Papua sana, dibuat itu. Besoknya pasti efeknya orang memasang iklan. Ada pemasukan ke SIP, orang-orang Karo juga tahu. Nah, akhirnya SIP ini menganggap masyarakat Karo itu bahwa miliknya kan gitu. Nah, jadi mungkin semangat Marbalau ini perlu kita bangkitkan lagi. Dulu itu Marbalau itu luar biasa itu. Iya. Jadi nggak salah Pak GM ini buat baju kita itu, dinas kita itu biru. Kenapa? Biru itu kan jangkauannya luas, langit membiru. Oh, jadi jangkauannya pun luas ini, luar biasa ini Pak GM ini. Jadi aku jadi ingat ini Bang, jadi cerita Marbalau. Ini di awal-awal SIP. Saya sebenarnya ketika SIP lahir, belum lahir saya kan. Tapi ketika saya tugas di Siantar, saya mendapat cerita yang menarik yang terkait dengan kenapa perkembangan SIP begitu luar biasa pada waktu itu. Kita ketahui kan pendiri SIP itu ada Pak GM bersama dengan Ibu Uta Galung. Iya. Lalu ada yang setia mendampingi beliau, Dr. M.D. Wakari. Pak Madewan namanya. Iya, Pak
Madewa. Wah. Jadi waktu itu ada kasus pembunuhan di Siantar. Ini di awal-awal SIP ini. Iya. Di Cita Marbalau tadi, Nah Bang. itu dia, Iya. itu perlu dibangkitkan Jadi kembali kan. ada seorang pembunuhan dituduh bunuh diri. Ya, dituduh bunuh diri. SIP waktu itu ya di usianya masih muda, ya wartawannya melakukan investigasi, ternyata SIP itu menemukan bahwa itu adalah pembunuhan. Dan pelakunya adalah oknum tentara. Ya, itu zaman-zaman Orde Baru, orang takut berhadapan dengan tentara, dengan institusi. Lalu bagaimana cara SIP mengungkap ini? Saya masih ingat cerita, karena ini diceritakan oleh senior kita yang udah almarhum Pak Manapar Manulang. SIP waktu itu membuat di halaman 1 wawancara imajiner. Ya. Seolah-olah mewawancarai hantu. Diceritakanlah, aku nggak bunuh diri, aku dibunuh. Lalu kisah itu akhirnya itu eksklusif, hanya SIP yang meliput, lalu disiarkan SIP dalam halaman 1. Akhirnya tersangkanya ditangkap dan mengaku melakukan pembunuhan. Ternyata ada hubungan asmara di balik itu, sehingga ada kasus pembunuhan itu. Meledaklah SIP, lalu di pojok SIP yang sekarang pojok SIP, sekarang Bang Anton yang buat itu ya. Pemret lah ya. Waktu itu di pojok SIP adalah tulisan Siantar Marbalau. Antar Marbalau ya. Siantar Marbalau. Karena memang keberhasilan SIP mengungkap kasus pembunuhan itu, sehingga polisi nggak bisa, tidak harus bekerja profesional, itu membuat oplas SIP meledak pada waktu itu. Dan paling menarik kalau Pak GM ini, kalau marah dia ilmu kita tambah. Nah itu, setiap rapat-rapat dulu kalau marah dia, pasti ada ilmu kita. Ada yang tambah ya? Ada yang tambah. Nah, jadi di situ kelebihannya. Ada orang marah, begitu dia marah, benci kita pun tambahkan gitu dia. Kalau dia enggak, kalau marah dia dapat kita satu ilmu. Itu luar biasa itu. Ya kan? Memang tidak bisa dipisahkan antara SIP dengan Pak Gem Pengabean. Tapi kalau kita berbicara tentang Pak Gem, saya pikir tidak ada habis-habisnya kita bisa berbicara. Karena sejak mudanya beliau telah membuat satu legenda tersendiri. Mari kita bayangkan ketika beliau masih muda sudah menjadi wali kota Sibolga kan. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian beliau juga menjadi wartawan dari satu surat kabar di Medan, surat kabar yang sangat populer. Dan mungkin kembali ke Medan, tapi sebelumnya ketika beliau di Seborong-Borong, beliau juga sudah melakukan satu kegiatan, misalnya membuat berbagai kegiatan-kegiatan di Sinur dan lain sebagainya. Memang beliau ini penuh dengan sejarah yang sangat luar biasa dan tidak habis-habisnya untuk kita bicarakan. Iya. Kalau di kegiatan lain selain SIP, beliau juga seorang pemimpin kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan oikumene kita sejak awal sebenarnya pikiran itu dari beliau. Ketika kita selesai melaksanakan kegiatan 50 tahun CCA, Christian Conference of Asia, kita datang ke sini untuk menyampaikan terima kasih karena dukungan beliau. Setelah beliau mencetuskan, mari kita mulai dulu dengan membentuk satu Natal Oikumene katanya. Situlah dilakukan pada wali Natal Oikumene yang diketuai oleh Chandra Panggabean kan? Dan kemudian diketuai oleh Pak Lidungan Purba. Mudah-mudahan ke masa depan itu bisa dilakukan dengan baik. Sehingga sangat banyak, itu di aspek sosial, aspek agama lagi, aspek yang lain lagi. Kecintaan beliau terhadap kawasan Danau Toba secara khusus dan Sumatera Utara secara umum, saya pikir tidak bisa diragukan. Beliau memang harus dan wajib untuk kita hormati dalam perjalanan kehidupan. Tapi satu cita-citanya belum terrealisasi Pak. Provinsi Tapanuli. Ya, mudah-mudahan ke masa depan. Memang ini harus diwujudkan oleh para generasi muda Tapanuli ini.
Harus jadi memang itu. Ya kan? Masa depan Tapanuli nih, kampung halaman. Nah, saya pun dulu ikut terlibat di situ ya kan. Padahal saya putra Karo, karena saya merasa memiliki Tapanuli pada saat itu ya kan. Tapi jauh-jauh hari sebelum itu juga di masa pemerintahan Pak Raja Inal, Marsipaturai Hutanabe. Pak G menangkap itu. Ada halamannya Marsipaturai Hutanabe. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai sekarang ya. Jadi nggak ada memang tokoh yang lain. Jadi ini apa ya, karena kita di ulang tahun 55 ya. Kan banyak orang mengkritik gaya bahasa SIP. Iya kan? Ini kan saya pernah ketemu dengan seorang wartawan senior dari Antara. Saya menyangka awalnya dia bakal mengkritik gaya bahasa SIP. SIP itu kan lugas ya. Iya. Kalau Pak Game nulis judul itu Mengejutkan khas, dia. lugas lah gitu. Pak, langsung kena gitu loh. Lalu dia mengatakan, Bantor, saya sudah pernah tulis untuk Antara katanya. Bahwa sebenarnya gaya bahasa SIP itu luar biasa, khas. Dan itu yang membuat dia berbeda dari media-media lain. Makanya kita mengenal misalnya ada kata-kata centang perenang. Nah, itu kan hal-hal yang malah mengangkat bahasa. Kenapa? Karena di Sumatera Utara ini masyarakatnya dibilang maju, tapi ada juga banyak tertinggal. Sehingga kalau gaya bahasa yang baku digunakan, orang nggak paham. Makanya kita SIP itu banyak melestarikan istilah-istilah lokal yang diangkat ke menjadi bahasa di koran gitu. Pak Bantrus kan dalam lingkungan SIP. Nah, saya justru di luar lingkungan SIP. Saya tidak redaktur. Tapi di tengah-tengah masyarakat, apa yang katakan beliau tadi tentang duka cita. Jadi kalau di kampung ada yang mengatakan, sudah meninggal si Anu begitu, seorang tokoh yang terkenal. Belum. Sudah Pak, belum. Kenapa? Belum ada di SIP. Berarti belum sah meninggal belum sah, kalau belum ada di SIP. Kalau di SIP belum ada. Orang selalu berpatok bahwa SIP menjadi satu tolok ukur seseorang yang tokoh terkenal meninggal dunia apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu Pak Pantors, SIP mungkin satu-satunya media yang kalau membuat berita, nama siapa yang ada di situ tetap Sianu, sampai dengan 20 pun orang tetap ditulis di situ. Tahu apa artinya? Maka besoknya mana SIP? Udah terbit. Apa ada namaku di situ? Tapi Pak Ere, di balik tulisan nama-nama yang banyak itu ada juga tanda kutip awalnya penderitaan wartawan. Kenapa? Karena ini jangan bukan. Betul, karena betul awal-awal ya. Karena Pak Gemi itu paling anti kalau nama salah. Makanya kita waktu itu nggak boleh misalnya lihat dari jauh lalu buat berita, nggak bisa. Sampai kita bawa pulpen, kita jumpai pejabatnya. Karena siapa tahu salah namanya. Tulis dulu. Itu satu sisi. Tapi sisi lain penyusutan wartawan karena teman ini kok nggak ada nama aku Pak. Jadi itu Jadi itu dia. Jadi maksud sampai gelarnya nggak boleh salah. Tapi biasanya kalau Pak Game itu kalau headline 1 dia, halaman 1 atau headline 2-3, selalu dibuatnya oleh misalnya Firdaus, oleh Anton, selalu dibuatnya itu. Dan Pak Game ini selalu ingat dia. Misalnya janji dia, selalu ditepatinya. Kemudian kalau kita cerita masalah monumental, sudah cukup banyak. Uang 1.000 yang angka 1.000 dulu, uang lembar itu kan perjuangan waktu beliau Ketua Umum Lembaga Singaraja 12. Uang 1.000 perak itu. Uang 1.000 perak. Itu perjuangan beliau itu. Perjuangan beliau. Itu salah satunya. Kemudian ini jalan Dr. GM Panggabean yang ada patung Singaraja di depan teladan itu juga perjuangan yang cukup. Karena waktu itu ada membuka sumbangan kan
Gerakan apa itu ya? Orang menyumbang melalui SIP waktu itu. Dan kita Ada bersyukurlah fundraising waktu itu ya. wali kota berkenan untuk membuat nama itu menjadi nama. Ada dompet ya. Iya, dompet peduli. Nah, ini yang menarik gitu. SIP ini kan tidak terus mengalami masa-masa gemilang. Ada masa-masa sulit ya ketika SIP misalnya diserang oleh mafia judi karena kita gencar memberitakan waktu itu. Lalu SIP juga pernah juga mengalami masa-masa sulit yang lain. Nah ini yang bagi saya yang luar biasa. Apa sih yang membuat Pak Gem bisa bertahan di masa-masa sulit? Sehingga kita dari satu krisis malah menjadi mendatangkan lonjakan bagi SIP. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu ya, beliau itu sangat husuk berdoa. Berarti Pak Gem seorang pendoa. Ya, bahkan subuh beliau berdoa itu. Tiap malam beliau kebaktian bersama itu dengan semua keluarga. Jadi memang beliau dikuatkan oleh Tuhan. Sungguh-sungguh memang beliau, dan pada sisi lain beliau adalah orang yang sangat komitmen dan memiliki konsistensi yang sangat luar biasa. Itu begitu dikatakan A dan itu terus menjadi A. Itu yang kita lihat. Bagaimana beliau mengembangkan lembaga Singaraja 12, bagaimana dia berjuang sehingga SIP benar-benar eksis. Tidak ada orang yang bisa menyangka, Pak, bahwa SIP akan bisa eksis sampai dengan sekarang. Setelah beliau wafat, orang beranggapan bahwa SIP akan runtuh. Tapi ternyata generasi kedua bisa melanjutkannya. Bahkan semakin berkembang. SIP podcast lah ada, kemudian online juga semakin berkembang walaupun sudah 25 tahun dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Universitas Singaraja 12 di Siborong-borong juga terus eksis dan berbagai kegiatan lainnya. Saya pikir itu semua adalah karena kuasa Tuhan. Berkat Tuhan. Ya. Oh, itu dia. Jadi Tapi kaitan dengan berdua tadi, Tulang, antar sama Firdaus. Jadi pernah anekdot Bapak waktu itu. Kalian kalau berdua, jangan memanjatkan sampainya katanya. Dua ini kami luncurkan katanya. Kalau dipanjat, berapa lama lagi kita bisa memanjat kan? Tapi kalau luncur langsung sampai dia. jadi dua itu diluncurkan ya. Iya. Jadi memang kalau beliau ini luar biasa ini. Wartawan itu kalau ada rapat-rapat, kalau dia mimpin, terus di doktrinnya kita pun lupa segalanya. Yang penting perintahnya itu kita laksanakan. Kenapa? Jadi ada juga dulu wartawan kita di Rumah Sakit Adam Malik, tapi ini tetap ketinggalan berita. Jadi dalam rapat dibilangnya, apa kendala Bung di sana? Dikasih tahu wartawan lah, pacari perawat itu. Bila perlu pacari dokternya itu katanya. Biar semua informasi Bung dapat katanya. Ya, jadi kita pun tambah ilmu. Jadi bukan berarti kita wartawan ini suruhnya memacari narasumber kita, bukan. Tapi itulah maksudnya dekati dia. Biar setiap informasi itu kita dapat. Dan mungkin itu yang membuat para mantan wartawan SIP senantiasa bangga bahwa saya pernah menjadi wartawan SIP. Jadi begini, Amang, kalau umpamanya wartawan itu pernah didikan Pak Gem, itu dimanapun bisa eksis itu. Iya. Nah, dimanapun bisa eksis karena ilmu-ilmunya itu udah diajarkan. Itu yang disebut dengan bawas ya. Mantan wartawan. SIP. Itu dia. Militan ya. Militan jadi dia. pejuang. Jadi Iya. Jadi ini menyambut yang bilang oleh Pak Ere tadi ya. Ya, setelah Pak Gem meninggal, lalu ibu kemudian meninggal, ya orang mungkin menyangka bahwa SIP ini udah akan berakhir. Ternyata ini di tangan generasi kedua ya, di tangan generasi kedua malah SIP ini berkembang. Tahun lalu Pak Ere hadir, Pak Kapolda hadir, Pak Bobi hadir, diluncurkan SIP News Network, di mana bukan berarti SIP tidak meninggalkan cetak, tidak. Sudah ada komitmen dari manajemen, dari pimpinan SIP bahwa cetak ini akan dipertahankan sekuat tenaga. Dipertahankan. Biarlah waktu nanti akan menjawabnya bagaimana. Tapi di samping itu SIP nggak berhenti. Kita lihat sekarang kita hadir di media-media sosial, ada di Facebook, ada di YouTube dengan podcast dan juga video-videonya, ada di Instagram,
ada di media-media sosial kita, itu apa? Itu menunjukkan bahwa SIP itu berubah menjawab tantangan ini. Walaupun nggak mudah, Pak Ere, nggak mudah. Kami terus terang tertatih-tatih juga mengikuti perubahan ini. Tapi nggak bisa puas dengan apa yang di masa lalu. Oh, kami ini udah hebat dulu, nggak bisa. Memang berubah. Oleh karena itu memang dukungan dari pemirsa, para pembaca SIP yang mencintai SIP kami perlukan lah. Ya. Dan kita pun yakin itu di tangan generasi kedua ini mungkin bisa lagi lebih eksis ini. Kenapa? Ini kan bekas didikan Pak Gem ini sebenarnya ini mesinnya udah panas terus ini. Tinggal sedikit mencolok langsung tancap gas ini ya kan. Ah, semua ilmu-ilmu Pak Gem itu masih ada semua ini. Kayak bahasa karya, gasken. Gaskan. Jadi begitu sedikit ibarat bensin, sedikit kita masukkan korek nyambar ini kan. Ah, jadi kita harapkan ini. Jadi kalau orang mengatakan SIP ini dibaca oleh yang mencintai dan yang membenci. Ah, itu dia. Jadi yang dicintai, apakah beritanya ada seperti yang saya harapkan, atau apakah ada nama saya di situ? Itu yang mencintai. Yang membenci, apalagi berita SIP itu, macam-macam itu. Tapi selalu dibacanya. Tapi itu yang buat jadi beban berat kita tuh sebagai anggota ataupun sebagai personil di Harian SIP ini. Kita harus selalu membenahi diri. Jadi kita tidak bisa puas seperti sampaikan Pak Bantos tadi. Berbangga gitu loh. Kita harus mengikuti perkembangan terus walaupun tertatih-tatih gitu. Jadi harapan kita ke depan ini dengan generasi kedua ini, ya kita juga personal SIP ini harus membenahi diri juga. Jangan bangga dengan apa yang kita peroleh saat ini. Kita harus ikut juga perkembangan-perkembangan ini gitu. Karena dicintai yang menyukai, disukai oleh yang membenci. Dibaca oleh yang membenci. Ini kan kontradiksi ini. Kita harus bisa berada di sini, kita berada di sana dengan cara peningkatan SDM itu tadi. Kalau di usia 55 tahun ini, ya kita mau apa? Kejutan apa lagi yang mau dilakukan oleh SIP? Nah, ini banyak orang menunggu. Apakah ada kejutan yang akan diluncurkan oleh SIP? Kabarnya begitu, Bang. Tapi SIP harus tetap seperti sejak awal 55 tahun yang lalu, bahwa dia terus konsisten dengan sikapnya. Itu tetap konsisten dengan nasionalismenya, tetap konsisten dengan perjuangannya untuk membangun Sumatera Utara, dan tidak terpengaruh dengan yang lain. Ada banyak media yang terpengaruh dengan arus, karena ada sesuatu yang satu kelompok terpengaruh dengan ini. Kalau SIP kan tidak, dia tetap konsisten dan tegak lurus dengan itu. Dan itu yang membuat orang senantiasa mengagumi dan membaca SIP. Sehingga fanatisme daripada yang mencintai SIP itu sampai sekarang kan masih sangat banyak. COVID banyak sekali media yang lebur, yang kolaps jadi. Yang sampai tidak lagi terbit cetakannya. Tapi SIP tetap dia konsisten. Karena apa? Karena dia tetap sesuai dengan komitmennya sejak awal. Saya pikir itu. Betul, Pak. Tapi mungkin dasar itulah mungkin Pak Gem ini dan Ibu berpikir ke depan sehingga membuat Memorial Park ini tidak di kampung halamannya di Sibolga, tetapi di Medan gitu loh. Oh, jadi pendiri ini informasi penting bagi pemirsa kita bahwa pendiri SIP itu sudah sekarang ada di Memorial Park yang ada di Jalan Singaraja. Iya. Jadi di situ orang bisa melakukan napak tilas perjalanan SIP gitu loh, bisa memahami bagaimana dulu Pak GM dengan Ibu memimpin, memperjuangkan SIP ini sehingga eksis sampai hari ini gitu loh. Bagus juga dibuat satu semacam macam ruang perpustakaan atau semacam ruang memorial, bagaimana sejarahnya GM sejak awal, bagaimana apa yang telah beliau lakukan. Sehingga kalau datang orang ke sana, pasti akan dia lihat dan begini rupanya sejak awal perjalanan sejarah panjang dari Pak GM Panggabean dan Ibu Ramlah Hutagalung kan, serta berbagai apa yang telah beliau lakukan. Saya pikir ke masa depan. Nah mungkin di akhir-akhir podcast kita ini ya mungkin kita perlu tanya Pak Ere sebagai orang tua yang juga sebagai tokoh nasional di Sumatera Utara ini.
Gimana kira-kira di usia 55 tahun ini, Ya. kado apa yang Pak Ere mau sampaikan untuk menjadi masukan, bahkan lebih apa, kalaupun kritikan supaya kita dengar ya Bang Firdaus dan Bang Anton ya. Ya. Silakan Pak Ere. Saya pikir yang pertama kita harus terus memiliki komitmen yang teguh sejak awal SIP ini dirintis, yakni untuk demokrasi, persatuan dan pembangunan. Itu harus terus kita pelihara. Karena itulah sebenarnya moto yang paling dahsyat dari koran kita, dari harian kita. Yang kedua, saya pikir apa yang telah dicetuskan oleh Pak Gem Panggabean semasa perjuangan beliau sejak awal itu harus terus disampaikan secara terus-menerus kepada generasi kedua dan generasi ketiga dan kepada semua pengelola media harian SIP kita untuk masa mendatang. Dan yang ketiga saya pikir komitmen kita bersama untuk senantiasa memberikan perhatian buat rakyat, buat kawasan Danau Toba, buat Sumatera Utara harus terus kita pelihara. Karena itulah yang menjadi cikal bakal dari kemajuan kita untuk masa-masa mendatang. Saya pikir ini hal-hal yang sangat penting buat kita untuk masa mendatang. Tapi yang pasti segenap wartawan, bahkan segenap mantan wartawan, saran saya untuk bisa dibangun suatu komunitas untuk masa mendatang. Khususnya pada saat acara puncak nanti bulan Mei 2025 yang akan datang. Saya pikir demikian. Kita salut buat generasi kedua dari Pak Gem Panggabean, Pak Chandra, Pak Emmanuel, dan adik-adiknya. Demikian halnya Intan, Tuti, dan Rotua, serta segenap cucu-cucu dari Pak Gem Panggabean. Saya pikir demikian. Wah, makasih Pak Ere. Ini udah sangat apa. Ada yang mau Bang tambahkan mungkin? Ya, untuk closing statement. Bang Firdaus? Yang pasti kalau kita sebagai anggota, jurnalis ataupun redaktur, kita harus tetap berbangga dan meningkatkan kinerja. Jangan kita hanya menunggu dan tidak hanya mengejar, tapi dapat menciptakan. Jadi dulu Tapi menunggu. bisa minum air putih kan? Iya, sebentar. Iya, apa-apa. Jadi di situ kita harapkan para teman-teman jurnalis SIP, baik itu juga di daerah, tetap mempersiapkan diri seperti dulu dan lebih ditingkatkan lagi apalagi dengan usia yang ke-55. Oke, baik. Makasih Bang Anton. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa dari podcast SIP Live ini, dunia memang sedang berubah. Tapi SIP telah bertekad tetap untuk bersinar sebagai namanya, Sinar Indonesia Baru. Dan kami memerlukan dukungan dari Bapak Ibu. Ya, silakan follow akun-akun media sosial kami. Ada di YouTube, kita punya SIPlah, ada di TikTok, Instagram, Facebook. Silakan follow dan berikan masukan-masukan di sana melalui kolom-kolom komentar yang ada di situ. Baik, selamat ulang tahun SIP yang ke-55, podcast SIP Sip lah.